Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Afida Yulia Putri dengan NIM 11820600044 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang sistem indera. Untuk yang pertama, tubuh manusia mempunyai indera yang berfungsi sebagai reseptor atau rangsangan dari lingkungan sekitar. Manusia memiliki 5 macam indera. Yang pertama yaitu indera penglihatan atau mata, indera pendengaran atau telinga, indera penciuman atau pembau yaitu hidung, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Untuk yang pertama yaitu indera penglihatan. Bola mata vertebrata dari atas sklera, lapisan luar yang keras dan berwarna putih, terbuat dari jaringan ikat, dan lapisan dalam yang tipis dan memiliki pigmen yang disebut dengan kloroid. Di bagian depan mata, sklera menjadi kornea yang transparan yang melewatkan cahaya ke dalam serta bertindak sebagai lensa tetap. Di bagian depan mata, koroid membentuk iris banyak berbentuk donat yang memberikan warna pada mata. Pada setiap individu memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya. Saat kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu, maka disitulah titik buta. Semua impuls saraf dibangkitkan oleh batang dan kerucut. Sel batang dan sel kerucut menerima rangsang sinar tak berwarna, atau sel batang yang mampu menerima rangsang sinar kuat dan berwarna yaitu sel kerucut. Untuk yang kedua yaitu indera pembau yaitu hidung. Hidung adalah indera yang menanggapi rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Setiap sel pembau mempunyai rambut-rambut halus atau biasa disebut dengan cilia olfaktori di ujungnya dan diliputi oleh selaput lendir yang memiliki fungsi sebagai pelembab pada organ hidung. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas HVS atau manila, penggaris, pulpen, dan gunting. Langkah kerja pada praktikum pertama yaitu menyediakan kertas manila atau kertas HVS dengan ukuran 3x14 cm. Kemudian membuat tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara tanda plus dan tanda titik sejauh 10 cm. Langkah selanjutnya, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah kanan. Pusatkan pandangan mata kiri pada titik dan mata kanan ditutup. Selanjutnya, mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, didekatkan kertas secara perlahan-lahan sehingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Kemudian ukur dan catat ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan tersebut selama 3 kali. Balikkan letak tanda titik dan ulangi prosedur di atas dengan mata kanan sebanyak 3 kali.
Tabel hasil pengamatan. Pada tabel hasil pengamatan dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Yang pertama yaitu mata kanan ditutup, yang kedua mata kiri ditutup. Pada mata kanan ditutup, jarak plus yang hilang pada perlakuan 1 yaitu 22 cm, perlakuan 2 23 cm, dan perlakuan 3 23 cm. Maka diperoleh jumlah yaitu 68 dengan rata-rata 22,6 cm. Selanjutnya yaitu jarak pada tanda plus yang nampak pada percobaan 1 26 cm, percobaan 2 29 cm, dan percobaan 3 yaitu 27 cm. Maka didapatkan hasil yaitu 82 dengan rata-rata 27,3. Selanjutnya yaitu mata kiri ditutup. Jarak pada tanda titik yang hilang pada percobaan 1 yaitu 24,5, percobaan 2 26,5, dan percobaan 3 yaitu 26. Maka diperoleh jumlah yaitu 77 dengan rata-rata 25,6. Sedangkan jarak pada tanda titik yang nampak yaitu 32 cm, 31,5 cm, dan 30 cm. Maka didapatkan hasil yaitu 93,5 dengan rata-rata 31,1 cm. Berdasarkan hasil pengamatan yang pertama, bahwa pada setiap perlakuan memiliki perbedaan pada jarak titik buta atau bintik buta. Bintik buta dapat didefinisikan daerah di retina mata yang merupakan jalur saraf penglihatan menuju ke otak, dan tepat di jalan keluar tersebut tidak terdapat sel peka cahaya, sehingga apabila bayangan benda jatuh tepat di bintik buta, maka otak tidak akan mendapatkan sinyal dari mata karena bayangan itu jauh tidak pada sel-sel yang peka cahaya. Pada perlakuan pertama, pada tanda titik dapat diketahui bahwa bintik buta yang hilang yaitu pada jarak 22 cm, perlakuan kedua pada jarak 23 cm, dan perlakuan ketiga yaitu 23 cm. Maka diperoleh rata-rata yaitu 22,6 cm. Sedangkan bintik buta nampak kembali pada jarak 26 cm, 29 cm, dan 27 cm. Maka diperoleh rata-rata yaitu 27,3 cm. Untuk tanda plus dapat diketahui bahwa tanda plus hilang pada jarak 24,5, 26,5, dan 26 cm. Maka diperoleh rata-rata yaitu 25,6. Sedangkan tanda plus nampak lagi pada jarak 32,32, 31,5, dan 30. Maka diperoleh rata-rata yaitu 31,16. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di modul. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dapat kamu katakan tentang tanda plus? Dari hasil pengamatan, tanda plus digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda plus masuk ke daerah bintik buta. Untuk soal nomor 2, pada jarak tertentu, tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor atau rangsangan cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali, karena retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Untuk soal nomor 3, adakah hubungan peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jawabannya tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat dari faktor genetik. Untuk jawaban yang keempat, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap
secara tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan di dalam mata terdapat sel batak yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya, yang biasa disebut dengan rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein yang terkena sinar matahari. Terang rodopsin terurai terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata dapat melihat sehingga ketika kita pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi, hal ini hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat, karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Selanjutnya, dalam percobaan tadi, apakah matamu mengadakan akomodasi? Jawabannya adalah iya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah atau menebal dan menipis yang membuat pandangan menjadi fokus. Soal selanjutnya, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata. Jawabannya yaitu kacamata yang dipakai atau berlensa rangkap, yaitu cembung dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat pada retina. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah bawang putih, apel merah, piring, telenan, pisau, tusuk gigi, dan penutup mata. Langkah kerja pada praktikum yang kedua, yang pertama yaitu potong-potong apel, bawang putih dengan ukuran kecil dan ukuran yang sama. Selanjutnya, tutup mata menggunakan penutup. Kemudian, bau akan menentukan jenis makanan dari rasa. Kemudian, jepit hidung, gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut dan kunyah pelan-pelan. Tentukan jenis makanan yang dimakan. Langkah selanjutnya, lepaskan jepitan. Langkah di atas suruh memberikan rasa makanan setelah dan sebelum tercium baunya. Pembahasan yang kedua yaitu pada indera pembau. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapatkan bahwa ketika mata dan hidung ditutup maka tidak dapat terdeteksi atau tidak dapat membedakan antara apel dan bawang putih. Akan tetapi ketika mata ditutup dan hidung dibuka, maka dapat terdeteksi atau diketahui perbedaan antara bawang putih dan apel. Hal ini karena bekerjanya indera pembau yaitu hidung. Secara fungsional, indera pembau memiliki keterkaitan dengan indera pengecap karena keduanya merupakan sistem penginderaan kimia. Indera pembau dan pengecap dapat bekerja tergantung reseptor atau rangsangan yang biasanya akan distimulasi oleh zat kimia. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu indera penglihatan bintik buta pada seseorang memiliki jarak yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Untuk yang kedua, indera pembau atau hidung memiliki keterkaitan dengan indera pengecap karena keduanya merupakan sistem penginderaan yang bersifat kimia. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.